Selamat datang kembali para penggemar fisika. Silakan ditonton, disimak, dan dipahami isi video berikut ini. Oke, dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang ruang lingkup ilmu fisika. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya cabang-cabang dari fisika. Contohnya adalah mekanika, kemudian fisika kuantum yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Kemudian contoh lain lagi cabang dari fisika itu adalah mekanika fluida, elektronika, elektromagnetik dan lain sebagainya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas ruang lingkup ilmu fisika. Materi yang dipelajari dalam fisika mempunyai ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Fokus yang diteliti berupa perhitungan besaran-besaran yang terkait dengan aktivitas yang terjadi. Contoh, ketika si A bergerak dari rumah menuju tempat kerja. Jadi yang diukur di sana adalah besaran-besarannya. Contohnya berapa jaraknya, berapa perpindahannya, dan berapa kecepatan yang terjadi. Kemudian untuk yang tak hidup, contohnya itu menghitung besar energi kinetik, gerakan yang terjadi pada sebuah batu yang menggelinding dari bukit. Itu adalah salah satu contoh untuk benda tak hidup. Kemudian kita masuk yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besaran-besaran yang terkait dengan fisika. Contohnya itu adalah kondisi fisik besi yang sedang dipanaskan. Apakah mengalami pemuaian panjang ataupun mengalami pemuaian lebar. Itu adalah contoh dari ruang lingkup kondisi fisik. Kemudian kita masuk ke peranan fisika bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu di bidang kedokteran dan kesehatan. Yang pertama, penemuan sinar rongsen untuk mendeteksi patah tulang. Jadi penemuan sinar rongsen itu ditemukan itu berdasarkan ilmu fisika. Kemudian penemuan sinar laser untuk memecahkan batu ginjal yang ada dalam tubuh manusia. Jadi pada sekarang ini ya, semakin berkembangnya ilmu, alat-alat di kesehatan pun sudah semakin canggih ya. Kemudian yang ketiga, penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. Itu pada ruang operasi ya. Kemudian kita masuk poin yang keempat, penemuan peralatan gelombang radio. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam perut seperti USG ya. Kemudian untuk bagian di bidang pertanian, penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetik. Kemudian yang kedua, penemuan peralatan pertanian membantu kerja petani seperti membajak sawah ya, membajak sawah. Ada lagi untuk
Penanaman juga sudah banyak di negara-negara canggih yang sudah menggunakan mesin. Kemudian kita lanjut untuk bidang transportasi. Penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Kemudian penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan motor dan mobil, dan begitu juga alat-alat transportasi lainnya. Untuk bidang industri, penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin, untuk mempermudah proses produksi. Jadi, untuk di bidang industri pun banyak sekarang ini yang sudah memanfaatkan atau menggunakan mesin untuk produksi. Jadi untuk tenaga manusia, apalagi pada zaman sekarang ini, sudah semakin berkurang dimanfaatkan ya. Makanya semakin sulit untuk sekarang ini mencari lapangan kerja ya, karena sudah semakin sempit lapangan kerja. Semakin sempit bukan berarti lapangan kerjanya semakin sedikit, akan tetapi yang seharusnya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah dikerjakan oleh mesin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. Yang ketiga, scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam ya. Jadi untuk mendeteksi kerusakan atau retak dari sebuah logam pun sudah menggunakan yang namanya alat scan. Kemudian poin yang keempat, penggunaan sonar dalam industri kelautan. Ya, salah satunya untuk mengukur kedalaman laut ya. Untuk mengukur kedalaman laut itu menggunakan sonar. Itu sudah dipelajari di kelas 9 ya. Di kelas 9 atau di kelas 8 ya, untuk bunyi. Kemudian poin yang kelima, penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Jadi apakah di dalam tanah itu ada kandungan gas ataupun minyak bumi? Jadi itu yang digunakan adalah gelombang akustik. Kemudian kita masuk ke bidang komunikasi. Bidang komunikasi yang pertama adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu yang kita gunakan saat ini di dalam elektronik handphone ya, HP, telepon genggam. Kemudian fiber optik untuk jaringan seperti jaringan internet. Kemudian yang ketiga di bidang komunikasi yaitu pengiriman data melalui satelit. Jadi seperti data-data yang sudah kita kirim ya kepada teman, baik itu chat melalui WA, itu dikirim melalui satelit dan dipancarkan satelit lagi ke telepon genggam kita. Kemudian yang terakhir itu di bidang energi. Di bidang energi seperti generator sebagai penghasil energi listrik. Kemudian generator contohnya itu adalah genset ya. Genset penghasil energi listrik. Kemudian yang kedua, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Jadi bahan radioaktif inilah yang dipakai untuk peledak nuklir. Kemudian poin yang ketiga adalah sel surya sebagai energi alternatif. Untuk masih ada ya, untuk desa-desa yang masih
tertinggal ya, masih belum masuk PLN ya. Jadi mereka itu menggunakan sel surya sebagai energi alternatif untuk penerangan pada malam hari. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang ruang lingkup fisika dan peranan fisika bagi kehidupan manusia. Semoga video ini bermanfaat dan para pendengar bisa juga dapat memahami. Terima kasih.